Saudara, ada di jajaran Polda Metro Jaya sudah mengamankan 49 orang yang diduga terlibat dalam pungutan liar atas angkut muat kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahkan dari pihak kepolisian sendiri menyebut beberapa di antara 49 orang itu merupakan bagian dari karyawan atau pegawai dari pelabuhan itu sendiri. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusrinus, bahwa ada nominal pungutan yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang beragam di beberapa pos-pos yang berbeda-beda pula. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa ada satu kali angkut muat ataupun juga angkut turun muatan kontainer itu bisa sampai angkanya 13.000, bahkan ada nominal Rp20.000 juga disebutkan di sana. Nah, pertanyaannya apakah kemudian angka itu sudah jadi angka tetap yang kemudian dialami oleh semua orang atau bahkan angkanya lebih besar daripada itu? Saya coba konfirmasi langsung kepada salah satu pengemudi angkutan kontainer dengan Bang Ade di sini. Bang Ade, izin agak merapat sedikit ya Bang ya. Bang, kata polisi beberapa saat yang lalu dalam keterangan pers bahwa tiap driver angkutan kontainer ini ditarik pungutannya 13.000 rata-rata. Abang merasakan angkanya juga sama demikian atau lebih besar lagi daripada itu, Pak? Merasakan juga, bahkan lebih besar juga. Saya sudah pernah merasakan seperti itu. Paling besar berapa, Bang? Paling besar itu kena 15-20 ribu. Itu untuk jenis kontainer lokal. Kalau untuk jenis kontainer ekspor impor memang berkisar dari 14 sampai 12 ribu doang. Itu pos-posnya apa yang diminta pungutannya, Bang? Kalau untuk pos-posnya, pertama kita masuk naik MT untuk alat kita kasih bayar itu kan. Terus checker kontainer, kalau untuk layak tidak layaknya kan dicek dulu. Kalau menurut kata orang di sana ceknya bagus, dikasih surat izin untuk bikin surat jalan, baru dikasih. Itu kita juga kasih ke dia gitu. Berkisarnya 2.000, paling besar 4.000. Terus pas udah mau bikin surat jalan, IR itu surat keterangan kontainer keluar, gate aim itu kita bikin surat itu juga kita kasih dia sebagai uang terima kasih lah gitu. Minta juga kadang ada yang 5.000, ada yang 2.000. Kalau untuk kontainer ekspor impor 2.000 berkisarnya. Tapi kalau untuk kontainer lokal kebanyakan 5.000. Oke, total kan 15.000 tadi Abang bilang ya, paling banyak dalam sekali melakukan angkut turun muatan kontainer, ibaratnya begitu. Tapi sempat ada tindakan lain yang dilakukan oleh oknum tertentu, mungkin mengambil paksa barang-barang tertentu karena tidak sesuai dengan harapan mendapatkan uang begitu? Kalau itu kebanyakan orang-orang yang dari luar, bukan untuk dari depo peti kemas. Itu kebanyakan dari Asmoro. Kalau orang Tanjung Priok bilang itu Asmoro. Kalau lagi antri macet macam kayak NPCT, Duipa, sama Depo Portur, kan kalau sore menjelang malam itu udah pasti macet. Kebanyakan oknum-oknum itu ngambil paksanya di situ ke waktu. Kalau Bang pribadi pernah pengalaman yang nggak mengenakan? Pernah pengalaman juga waktu sebelum mau Idul Fitri, sebelum Lebaran, sebelum puasa, saya ngalamin juga. Saya pernah diambil paksa, dia naik pintu sini, ambil uang, nyampe dia uang sama minta HP. Sampai saya diambil uang jalan juga, dompet diambil dipaksa. Sampai uang jalan berapa banyak yang dipegang waktu itu? Waktu itu uang jalan buat ke Cilegon. Uang jalan buat ke Cilegon sama sisa-sisa yang uang jalan sebelumnya, sama uang receh-receh yang di kotak di mobil diambil semua. Berapa nominal waktu itu? Masih ingat nggak, Bang? Berkisar 1,5 lah. Dipaksa 1,5 juta itu? 1,5. Jadi uang recehnya sekitar 2 atau 30 ribu, yang di dompet sama uang jalan kan sama ke Cilegon kan sekitar 1.000 lebih, sama sisa-sisa sebelumnya. Oke. Untuk pengalaman Abang pribadi yang paling rentan kalau ada pungutan-pungutan liar itu di waktu kapan? Pagi kah, siang kah, malam kah, atau lebih banyak? Kebanyakan malam, Pak. Itu sambil bawa senjata tajam kah atau gimana? Biasanya sih kalau dia minta langsung dikasih enggak. Karena dia itu berkomplot. Biasanya kasih anak kecil dulu yang pinta-pinta. Kalau anak kecil itu dianggap sama supir berani, disepelein, baru datang yang komplotan yang gede-gedenya. Dia ancam itu bawa senjata apa tajam, ada pisau, ada parang, ada kalau sampai senjata api sih belum lihat. Kalau senjata tajam ya. Oke. Bang, ini kan dari polisi tadi sudah rilis 49 orang yang diduga terlibat dalam pungutan liar di kawasan pelabuhan ini ditangkap begitu. Abang sudah merasa lega dengan adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian ini atau masih ada kekhawatiran tersendiri nih? Alhamdulillah kalau seperti itu saya mulai rasa lega lah, Pak. Karena yang ditakutin supir-supir kan macam-macam oknum seperti itu. Tapi kalau udah ada tindak lanjut dari kepolisian, alhamdulillah. Mungkin dari sekarang selanjutnya mulai rasa lega. Tapi biasanya itu kejadiannya kayak seperti apa ya? Kalau ada tindakan hilang, kalau udah
dirasa aman. Pengennya berkelanjutan gitu ya? Pengennya saya berkelanjutan, jangan untuk hari ini ada instruksi dari Bapak nomor 1 baru instruksi dilaksanakan. Kalau nggak ada lagi itu semacam kayak jamur gitu, di tempat satu ntar tumbuh lagi seribu gitu. Oke, harapannya semoga ada tindak lanjut setelah penangkapan 49 orang ini. Bang Adi, terima kasih banyak ya Bang ya, Sama-sama, Bang. sudah mau ngobrol bersama kita pada hari ini di Kompas TV. Dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bahwa mereka akan membentuk tim khusus nantinya akan menindak lanjut hulu sampai hilir adanya aksi pungutan liar di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ini, dan diharapkan kemudian masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk menyampaikan laporan kalau ada pungutan liar yang dialami oleh mereka melalui hotline khusus Polri di nomor 110. Tifal Solesa, Yogi Syahrevi, Kompas TV Jakarta.